Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Coba buka bukunya halaman 3. Ada bab 1, judulnya ini, bersyukur. Coba di sini ada surah Ibrahim. Kita baca bersama-sama yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Di sini digaris bawahi adalah sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Seperti ini. Misalnya kalau kalian itu bersyukur kepada Allah, Allah itu akan menambah nikmatnya kepada kalian. Misalnya, alhamdulillah hari ini saya dikasih uang saku sama mama sebesar 10.000. Kalian harus bersyukur karena Allah menyukai orang-orang yang bersyukur. Kalau kalian bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah lagi seterusnya. Dan kalau misalnya kalian tidak bersyukur, ini di sini. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Contohnya, misalnya dikasih sepeda sama ayahnya, tapi sepedanya tidak sesuai dengan apa yang kamu mau. Kalian marah-marah, apa ini ayah, sepedanya jelek sekali, aku tidak suka sepeda ini. Tuh, berarti itu tidak bersyukur. Apapun pemberian dari Allah melalui perantara manusia, itu harus selalu tetap bersyukur. Kalau tidak bersyukur, nanti di akhirat Allah akan memberikan azab kepada kalian semua. Mengerti? Kemudian dibuka halaman 4. Di situ terdapat pengertian syukur. Nah, lihat papan tulis. Pengertian bersyukur secara bahasa Arab berasal dari kata syakaro yang artinya mengucapkan syukur. Menurut bahasa ya. Kemudian bersyukur menurut istilah berterima kasih kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Jadi, bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Allah atas semua karunia, rezeki yang kita dapat dan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sekarang kita akan membahas macam-macam bentuk syukur. Yang pertama, syukur hati atau kalbu. Kalbu itu adalah hati, terdiri dari ini, bahasa Arab, kalbu. Syukur hati adalah syukur yang dilakukan seseorang dengan mengingat nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kalian tiba-tiba lagi duduk, merenung, mengingat kebaikan-kebaikan. Misalnya teman ada yang memberi kalian kado di hari ulang tahun, tuh. Terus ada seorang kakak yang memberikan kalian boneka misalnya. Kalian itu terus mengingat hal-hal yang membuat hati kalian itu bahagia. Itu adalah nikmat syukur. Nih, syukur hati. Berarti dari hati kalian itu bahagia sekali. Itu namanya nih nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengingat.
Paham? Yang kedua, macam-macam syukur, yaitu syukur lisan. Bentuk syukur yang diwujudkan dalam ucapan sebagai pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, Bu Guru, Bu Yayang memberikan kalian sebuah permen. Maka kalian wajib mengucapkan terima kasih Bu Yayang, dan atau mendoakan Bu Yayang yang baik. Baik itu namanya syukur berbentuk lisan atau ucapan. Terima kasih atau mendoakan orang yang memberi kepada kalian. Macam-macam syukur yang ketiga, syukur perbuatan. Artinya disebut syukur anggota badan, berarti membalas nikmat atau membalas budi kepada orang yang telah membantu kita. Contohnya seperti Bu Yayang sakit, misalnya sakit demam, lalu mamah kalian menjenguk Bu Yayang ke rumah, menjenguk, memberi makanan, dan mendoakan. Tuh, dan misalnya kalau mamah kalian sakit, berarti Bu Yayang harus membalas budi kebaikan mamah kalian, karena mamah kalian waktu itu sudah menjenguk Bu Yayang. Dan Bu Yayang juga harus menjenguk mamah kalian, memberikan makanan atau buah dan mendoakan. Jadi sama-sama saling tolong menolong, membantu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, tanda-tanda tidak bersyukur. Yang pertama, mengeluh. Siapa yang selalu mengeluh setiap hari? Aku kok makanannya nggak enak, makanannya telur tempe aja, nggak pakai daging. Siapa ayo? Mamahnya udah masakin ayam, udah masakin sayur, malah pengennya ikan. Mamahnya udah masak ikan, malah pengennya daging. Siapa yang kayak gitu? Ayo. Nah, itu tidak boleh dilakukan ya, karena itu sifatnya mengeluh, tidak bersyukur. Ingat, orang yang tidak bersyukur nanti sama Allah akan diberikan azab. Jadi harus bersyukur ya. Kedua, melupakan nikmat yang Allah kasih. Misalnya kalian sakit, kalian itu sakit, terus marah-marah, kenapa sih aku sakit mulu, gak sembuh-sembuh? Tuh misalnya, padahal sakit itu juga nikmat. Orang yang sakit, kata Allah, dosa-dosanya akan gugur. Mau sakit, mau sehat, itu sama-sama nikmat. Biar kita selalu bersyukur. Ingat ya. Yang ketiga, kikir. Kikir itu tandanya pelit, tidak mau berbagi kepada siapapun. Udah punya makanan banyak, misalnya uang yang banyak, punya mainan, tapi mainannya nggak mau dipinjemin, misalnya pelit banget, tidak mau memberi makanan kepada orang, terus tidak mau bersedekah kepada orang, hanya dinikmati untuk diri dia sendiri. Itu namanya pelit atau kikir. Yang keempat, iri hati terhadap orang lain. Misalnya si A punya baju yang bagus sekali, kalian iri, mama, papa, itu si A punya baju bagus, kamu nggak beli? Tuh, namanya iri. Terus si B punya mainan mobil-mobilan yang bagus banget, pasti iri. Ayah, aku mau juga dong mobil-mobilan kayak dia yang bagus, yang warna merah misalnya. Sedangkan ayah ini tidak mampu. Itu namanya iri terhadap orang lain. Jadi berusahalah selalu bersyukur apa yang kita punya. Oke teman-teman? Sampai di sini dulu ya pembahasan kita, dan tetap semangat. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Dadah.